Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Dan kita ketemu kembali di kuliah daring teknik penulisan karya ilmiah pertemuan yang ke-6. Namun sebelum membahas tentang karya ilmiah publikasi ini, saya ingin mengulas sedikit tentang LKM yang kelima minggu yang lalu ya, tentang parafrase. Intinya adalah parafrase itu upaya untuk mengemukakan kembali pendapat atau narasi penulis lain dengan menggunakan kalimat sendiri. Jadi kalau kalian ingin mengutip tulisan orang lain, mungkin dalam satu paragraf atau beberapa kalimat, itu upayakan membuat kalimat sendiri, kalimat tak langsung. Artinya kalian memahami terlebih dahulu artinya, baru kemudian merangkum sedemikian rupa mewujudkan dalam bentuk kalimat yang lain. Atau setidaknya kata-katanya tidak sama. Memang sulit, tetapi tujuannya adalah untuk menghindari persentase similarity index tulisan yang berlebihan. Similarity ini termasuk bagian dari persentase plagiarisme atau plagiasi yang biasanya akan terdeteksi ketika tulisan-tulisan tersebut di online-kan atau di publikasi melalui media elektronik. Nah, similarity index yang besarnya lebih dari 25% itu nanti dianggap tingkat plagiasinya tinggi. Dalam hal-hal tertentu, kadang artikel yang mempunyai indeks similarity tinggi itu tidak boleh digunakan untuk beberapa fungsi ya. Misalnya kalau di akademisi untuk kenaikan pangkat, untuk menunjang kebutuhan kewajiban menulis artikel bagi dosen misalnya. Nah, bentuk parafrase yang baik itu adalah kalimatnya lebih ringkas dari aslinya, tetapi punya makna yang sama. Bentuk parafrase disertai menyebutkan sumbernya itu sudah sangat-sangat mencegah plagiasi, menghindari plagiasi. Nah, dengan demikian, kalau kalian belajar memahami tulisan orang lain kemudian menyimpulkan, itu akan jauh lebih aman dibanding mengutip sebagian besar paragraf apa yang mereka tulis, kalian tulis, kemudian diberikan sumbernya. Itu meskipun sudah ditampilkan sumbernya dan itu sudah bukan plagiasi, tetapi ketika dicek dengan indeks similarity tadi, dia akan memunculkan kalimat-kalimat yang punya kemiripan besar. Itu intinya. Sehingga memang parafrase ini perlu dipelajari dan perlu kemampuan atau keterampilan setelah melakukan berulang-ulang tentunya. Kalau masih pemula memang lebih seringnya adalah mengutip secara langsung apa yang ada ditulis. Itu. Ya, tetapi belum memperhatikan seberapa besar similarity indeksnya itu. Itu saja yang saya ingin sampaikan untuk kaitannya dengan tugas parafrase yang kemarin. Saya melihatnya baru sebagian yang saya buka, sehingga memang sebagian juga belum pas ya, tetapi nanti bisa dilatih berulang-ulang.
Oke, itu kemudian kita kembali ke pokok bahasan hari ini adalah tentang karya ilmiah publikasi. 2 minggu yang lalu, mungkin lebih ya, di pertemuan yang kedua, itu pernah saya singgung tentang karya terbitan. Jadi ada istilah published material dan unpublished material. Status terbit suatu karya ilmiah itu ditandai dengan adanya penomoran resmi, baik secara internasional itu. Untuk buku misalnya, jadi ada 3 kelompok karya terbitan atau yang dimasukkan atau dikategorikan sebagai published material. Itu adalah buku yang diterbitkan dengan ditandai penomoran ISBN, lalu kelompok makalah atau artikel di jurnal ilmiah. Jurnal ilmiahnya itu ber-ISSN dan artikelnya memiliki DOI, Digital Object Identifier. Jadi ada nomor sendiri. Biasanya artikel-artikel yang memiliki nomor DOI itu adalah artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal yang bereputasi, jurnal yang berkualitas, jurnal yang memiliki standar baik. Bahkan nanti kalau bereputasi internasional dia masuk terindeks Scopus misalnya. Itu semua artikel yang masuk ke sana pasti memiliki nomor DOI. Nanti kalau kalian mencari atau searching hasil-hasil penelitian, artikel tanpa DOI bukan berarti dia tidak boleh digunakan sebagai sumber pustaka, tetap boleh. Tetapi itu tadi merupakan salah satu ciri saja bahwa DOI itu membuktikan atau menunjukkan bahwa artikelnya betul-betul diterbitkan di jurnal yang bereputasi, yang punya standar baik, berkualitas baik. Lalu yang kelompok ketiga adalah artikel di proceeding seminar. Artikel yang terbit di proceeding, yaitu terbitan yang memiliki ISBN atau ISSN, tetapi artikelnya itu diseminarkan terlebih dahulu. Jadi ada penyelenggaranya, ada penyelenggara seminar, artikel-artikel yang masuk diseminarkan, kemudian artikel-artikel yang sudah diseminarkan diterbitkan di proceeding. Nah, untuk 2 yang di bawah, artinya artikel di jurnal ilmiah dan artikel di proceeding, syarat mutakhirnya atau untuk perkembangan saat ini, syaratnya harus punya versi online. Selain menerbitkan cetak, harus ada online. Tetapi juga boleh tanpa bukti cetak, tetapi ada online-nya. Nah, itu nanti akan dicirikan dengan adanya elektronik ISSN, jadi EISSN atau ISSN versi cetak. Begitu. Jadi ada 3 kelompok, namun dalam pembahasan kali ini nanti saya hanya akan memfokuskan pada artikel di jurnal dan proceeding. Karena ini nanti merupakan syarat bagi kalian semua yang akan menjelang kelulusan, ada kewajiban untuk membuat artikel. Mudah-mudahan ini nanti cukup bermanfaat untuk menjadi bekal kalian. Nah, ini hanya sedikit gambaran bahwa kalau di dalam buku ISBN itu akan dimunculkan dalam bentuk barcode begini. Meskipun dulu sebelum perkembangan teknologi informasi berkembang seperti saat ini, belum ada barcode ini. Tetapi angka atau nomor penomoran masih tetap ada. Hanya sekarang karena banyaknya buku-buku online yang diterbitkan online, maka
ISBN-nya menggunakan barcode semacam ini. Elektronik ISBN, e-ISBN. Untuk bentuk yang proceeding maupun jurnal, ini juga demikian. Semua artikel yang dimuat di dalam proceeding ini otomatis dia memiliki nomor memiliki ISBN. Artinya dia termasuk artikel yang diterbitkan dalam proceeding ber-ISBN. Jadi ini artikel yang publikasi. Demikian juga untuk di jurnal juga demikian. Baik itu jurnal yang online maupun jurnal versi cetak, semuanya akan memiliki ISSN. Kalau ada tanda E itu artinya dia menerbitkan versi online. Ada juga ini jurnal pendidikan biologi yang milik kita ya, milik jurusan biologi. Milik biologi bukan ya? Itu memiliki 2 ISSN. Karena sebelum versi online sudah memiliki nomor ISSN, kemudian setelah diwajibkan setiap jurnal itu harus online, maka membuat lagi atau mendaftarkan lagi mendapatkan elektronik ISSN-nya. Begitu. Demikian juga pada proceeding. Nah, tadi disinggung tentang DOI, ini hanya untuk menunjukkan bahwa DOI itu akan muncul, akan terdaftar secara otomatis dengan tentu antara artikel yang satu dengan yang lain, nomor DOI-nya pasti berbeda. Ini menunjukkan bahwa jurnal yang menerbitkan artikel ini adalah jurnal yang bereputasi. Kebetulan ini contoh tulisan saya sendiri ya, ini di Pakistan Journal of Biological Science. Ini merupakan salah satu jurnal internasional yang terindeks Scopus, dan semua artikel yang diterbitkan olehnya akan memiliki DOI ini. Nanti fungsi DOI itu untuk apa kita coba lihat. Jadi kita fokus saja untuk membahas artikel jurnal dan artikel proceeding ya. Tapi untuk kali ini memang saya tidak membicarakan tentang substansinya. Substansi artikel nanti akan dibahas setelah UTS menurut kontrak kuliah begitu. Jadi nanti di pertemuan ke-9, 10 kalau tidak salah, bisa kalian lihat lagi. Yang saya ingin garis bawahi adalah bagaimana etika menulis artikel yang bersumber dari skripsi atau laporan penelitian. Ini nanti yang akan kalian kerjakan di akhir semester nanti, di semester 7, 8 ya. Setiap manuskrip yang akan dipublikasikan itu dipastikan merupakan karya yang orisinil. Itu sudah ditampilkan dalam skripsi, nanti ada di lembar pernyataan yang mengatakan bahwa ini artikel asli, dikerjakan bebas dari plagiasi dan sebagainya. Ada. Jadi pastikan manuskrip yang akan dipublikasikan itu juga mempunyai originality dan novelty yang baik. Jadi hasil dari penelitian kalian dari skripsi asli, sudah dinyatakan asli, dan upayakan memunculkan kebaruannya. Jangan sampai ketika artikel itu dipublikasikan ternyata sama dengan artikel milik orang lain misalnya. Jadi ada kebaruannya di sana, berbeda. Oke. Lalu dalam menyusun manuskrip itu menggunakan rujukan juga sesuai aturan.
termasuk di dalamnya tadi bagaimana memparafrase kutipan orang lain, menggunakan rujukan yang sesuai aturan, menggunakan tata tulis sitasi dan daftar pustaka yang sesuai aturan. Banyak peraturan di sana ketika menyusun manuskrip. Yang perlu dicatat lagi karena ini merupakan perubahan bentuk skripsi menjadi artikel, maka mencantumkan nama pembimbing atau nama-nama tim yang terlibat dalam penelitian itu wajib. Jadi nama-nama pembimbing, dosen pembimbing, lalu ada mungkin kalau ada nama-nama tim yang terlibat dalam penelitian, tapi betul-betul yang terlibat dalam penelitian, itu dicantumkan sebagai co-authors, penulis pendamping. Penulis utamanya adalah pemilik skripsi, penulis pendampingnya adalah diantaranya adalah dosen pembimbing. Kadang-kadang dosen penguji karena terlibat di dalam proses misalnya proses revisi, proses memberikan masukan barangkali, maka juga bisa dipertimbangkan masuk di dalam co-authors ini. Ya, itu biasanya nanti dibicarakan bersama dengan pembimbing. Lalu yang utama lagi adalah ketika menyusun manuskrip, hendaknya mengikuti aturan atau gaya selingkung jurnal yang dituju. Karena skripsi yang Anda buat itu boleh dikirim ke penerbit jurnal manapun sebetulnya. Meskipun ada fasilitasi di jurusan memiliki beberapa jurnal yang bisa menampung itu. Jadi nanti kalau Anda menyusun manuskrip itu tujuannya adalah untuk dikirim ke penerbit jurnal pendidikan biologi, misalnya milik jurusan biologi, maka Anda mengikuti aturan atau gaya selingkung yang ada di jurnal itu. Gaya selingkung kemarin sudah disinggung, yaitu ada panduan penulisan, biasanya ada di setiap jurnal. Oke. Lalu yang perlu kalian ketahui, menuliskan kembali data dan narasi dari karya sendiri yang Anda tulis dalam skripsi itu. Skripsi kan masih karya non terbitan, unpublished material. Sehingga kalau Anda menuliskan kembali data dan narasi yang ada di dalam skripsi tanpa menyebut sumber, itu tidak termasuk kategori plagiasi karena milik sendiri dan belum dipublikasikan. Tetapi kalau Anda menuliskan kembali data dan narasi karya sendiri yang sudah diterbitkan, misalnya dari skripsi Anda sudah diseminarkan, kemudian masuk ke dalam proceeding. Lalu Anda ingin menulis lagi artikel, sebagian dari skripsi tadi ditulis dalam bentuk artikel untuk dikirim ke jurnal, maka ketika menuliskan kembali data yang ada dalam artikel proceeding, tanpa menyebut sumbernya, itu digolongkan sebagai plagiasi. Meskipun plagiasi milik sendiri, istilahnya self-plagiarism atau auto-plagiarism atau auto-plagiasi. Begitu. Jadi meskipun milik sendiri, ketika dia sudah dipublikasikan, Anda wajib mencantumkan sumbernya. Jadi menyebut diri sendiri di dalam daftar pustaka. Itu maksudnya. Ya, jadi ini yang perlu diketahui untuk kalian nanti dalam membuat artikel. Memang struktur artikel itu sedikit berbeda dengan struktur skripsi.
Yang jelas kalau skripsi itu jauh lebih luas dan lengkap, sedangkan artikel itu sebagian atau mungkin keseluruhan juga boleh, tetapi ditampilkan lebih ringkas karena dibatasi oleh jumlah halaman dan gaya selingkung yang disyaratkan oleh setiap penerbit jurnal. Adapun strukturnya, lazimnya hampir sama. Kalau itu merupakan original artikel atau artikel research, biasanya ya mulai dari judul, nama penulis, kemudian diikuti afiliasi, diikuti alamat korespondensi, abstrak dan abstrak. Jadi ada abstrak dalam bahasa Indonesia, ada abstrak dalam bahasa internasional atau bahasa Inggris. Lalu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan. Kadang-kadang ini tidak wajib tetapi sering ditampilkan acknowledgement ya, atau kadang-kadang munculnya sebagai ucapan terima kasih gitu kalau di dalam jurnal-jurnal bahasa Indonesia. Lalu daftar pustaka. Ini secara umum, namun nanti karena ada beberapa tipe artikel, saya tunjukkan ada juga sedikit perbedaan. Nah, mengenai substansi artikel ini tadi sudah saya sampaikan akan dibahas setelah UTS. Kita mau lihat mengenal saja bagaimana prosedur membuat artikel ya. Membuat artikel, kalau sekedar sampai dengan membuat artikel mungkin tidak masalah. Tetapi yang jadi kewajiban kan sampai artikel itu submit ke jurnal. Sampai dikirim ke jurnal yang dituju. Sehingga Anda perlu tahu bahwa proses penerbitan artikel di jurnal itu juga diawali dari proses pembuatan manuskrip tadi. Gitu. Manuskrip, mungkin istilah lainnya apa ya, manuskrip itu untuk menunjukkan bahwa masih dalam bentuk draft dan belum disetujui oleh pihak penerbit jurnal. Nah, biasanya di istilah-istilah perjurnalan ini disebut sebagai manuskrip karena belum ditetapkan untuk publish. Submit yang pertama atau memasukkan ke penerbit yang pertama itu dilakukan oleh penulis ketika semua persyaratan sudah terpenuhi. Bagaimana mengetahui bahwa persyaratan itu terpenuhi? Ya si penulis harus mencari tahu petunjuk bagi penulis di suatu jurnal. Biasanya ada itu dimunculkan petunjuk bagi penulis, guideline for authors misalnya. Di sana akan disebutkan secara rinci bagaimana menampilkan atau menuliskan dengan sistematika tertentu dan aturan-aturan tertentu. Setelah submit baru nanti oleh Dewan Editor namanya di bagian penerbit itu akan mendapatkan pernyataan bahwa surat ini artikel ini setelah disubmit diterima gitu. Jadi receive, diterima. Tahapan selanjutnya setelah diterima oleh Dewan Editor ini secara administrasi kan akan di cross check dengan panduan bagi penulis apakah sesuai dan skopnya masuk ke penerbit ini. Ya, jadi setiap jurnal itu kan punya skop tertentu, bidang ilmu tertentu. Biasanya di skop jurnal akan disebutkan jurnal A ini hanya menerima artikel-artikel hasil penelitian bidang ilmu biologi dan serumpun, misalnya ilmu-ilmu serumpun. Nah, kalau tidak masuk ke bidang itu, tidak masuk ke skop itu, berarti kan peluang untuk di-reject atau ditolak akan besar. Nah, ini akan dicek oleh Dewan Editor dan akan dikembalikan ke penulis.
dikembalikan penulis itu biasanya kalau sesuai berarti mungkin ada perlu direvisi, tetapi kalau tidak sesuai dengan skop jurnal dia akan di-reject, ditolak. Dia tidak boleh lanjut, sehingga penulis harus mencari lagi jurnal yang skopnya sesuai dengan bidang ilmu yang ditulis. Lalu setelah tahapan revisi biasanya ini beberapa kali saya sudah sering mengirim artikel demikian untuk mewujudkan laporan penelitian saya supaya publish. Nah itu kadang 3-4 kali revisi dikembalikan. Karena apa? Karena di jurnal yang bereputasi itu reviewernya itu lebih dari satu. Sehingga ketika reviewer satu mengembalikan dengan saran perbaikan apa misalnya A, kemudian kembali lagi ke dewan editor, nanti diberikan ke reviewer yang kedua untuk menelaah kembali. Kalau ditemukan sesuatu yang kurang misalnya, kemudian diperlukan revisi, maka itu nanti akan kembali lagi ke penulis. Begitu seterusnya sampai pihak penerbit meyakini bahwa artikel yang kita kirim itu sudah layak untuk terbit. Nah, kalau sudah sedemikian rupa, maka akan dinyatakan accepted, diterima, setuju, diterbitkan, accepted. Namun demikian, accepted itu belum tentu langsung terbit, baik online maupun cetak. Kalau antriannya panjang, misalnya kalau jurnal-jurnal yang bereputasi itu biasanya peminatnya juga banyak, sehingga ketika antrian artikelnya banyak, maka penerbitannya juga berurutan. Apalagi kalau terbit dalam setahun itu hanya 1-2 kali, itu akan semakin panjang urutan untuk mendapatkan antrian publish itu. Yang terakhir publish. Baik jurnal yang online maupun versi cetak itu publish-nya juga ditandai dengan adanya DOI tadi, khusus jurnal-jurnal yang punya reputasi, jurnal-jurnal yang baik. Oke. Demikian juga untuk di proceeding, proses penerbitan artikel di proceeding yang membedakan adalah penerimanya ini bukan penerbit ISBN tidak, tetapi panitia penyelenggara. Jadi penerbitnya itu bisa saja diserahkan ke pihak mitra, tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan editing dan reviewer itu adalah panitia penyelenggara. Oleh karena itu panitia penyelenggaranya biasanya punya daftar nama-nama reviewer dan nama-nama editor yang editingnya. Lalu setelah dinyatakan diterima, dipresentasikan dalam momen tertentu, artinya eventnya itu sudah ditetapkan, hari H-nya sudah ditetapkan, sehingga ketika pada masuk hari H, semua pengirim naskah, pengirim manuskrip tadi akan dipresentasikan. Presentasi oral maupun poster, biasanya ada pilihan oral atau poster. Setelah presentasi kemudian ada tahapan revisi, karena setelah dipresentasi itu banyak masukan dari peserta, misalnya audiens, lalu direvisi sesuai saran reviewer. Setelah revisi baru dinyatakan layak publish. Nah, layak publish inilah yang oleh panitia penyelenggara nanti akan tergantung tergantung janjinya ya, kalau mau diterbitkan di jurnal, diterbitkan di proceeding, atau mungkin kalau internasional itu ada pilihan proceeding yang terindeks Scopus atau proceeding internasional biasa. Itu nanti tergantung perjanjian atau
yang sudah disepakati pada saat pendaftaran. Oke, intinya ketika sudah masuk ke publish ini, artinya artikel yang kita buat sudah masuk ranah publikasi, artikel yang terpublish. Oke, tadi mungkin saya beberapa kali menyebut istilah manuskrip ya. Tadi manuskrip itu naskah atau draft artikel sebelum diterbitkan. Itu istilah untuk kalangan penerbit. Nanti kalau sudah dinyatakan accepted, baru manuskrip itu orang biasanya menyebutkan artikel sebagai artikel. Jadi manuskrip, artikel, naskah itu punya kemiripan makna. Oke, selain manuskrip mungkin Anda juga akan menjumpai istilah mitra bestari ya, reviewer. Reviewer itu istilah umum, sedangkan mitra bestari itu dalam bahasa Indonesia. Di penerbit-penerbit jurnal ada yang mencantumkannya sebagai mitra bestari, begitu sama reviewer juga. Tugasnya adalah menelaah manuskrip yang masuk. Editor tugasnya menelaah tetapi secara administrasi manuskrip yang masuk. Editorial board itu artinya dewan penyunting, dewan editor. Semua jurnal yang punya kualitas pasti memiliki poin-poin ini lengkap, mengikuti aturan. Nah, selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya di artikel-artikel yang terbit di jurnal itu ada 3 kategori, 3 jenis ya. Mungkin kalian selama ini taunya adalah artikel hasil penelitian saja yang masuk atau terbit di jurnal-jurnal. Tetapi sebetulnya kalau kita telaah lebih jauh, itu ada 3 jenis yang penerbit bisa terima. Meskipun tidak semua penerbit jurnal menerima 3 macam ini. Setiap jurnal punya kebijakan masing-masing untuk menerima artikel jenis yang mana. Memang yang paling banyak, paling lazim adalah jurnal-jurnal itu akan menyampaikan di deskripsinya atau di skop ilmunya itu yang diterima adalah artikel hasil penelitian. Jadi termasuk kategori original artikel atau research artikel. Itu yang paling umum. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat kalian akan menemukan juga ada namanya review artikel. Jadi artikel tetapi tidak ditulis oleh penulisnya, melainkan penulis itu mereview sekian banyak artikel dalam topik yang sama dan dalam kurun waktu tertentu. Begitu. Jadi mereview. Penulis adalah mereview sekian banyak artikel dengan topik yang sama, bidang ilmu tertentu, dan direview mulai kurun waktu tertentu. Misalnya penelitian tentang obat A misalnya, itu sejak mulai tahun 2005 sampai dengan 2020. Itu akan direview menjadi sebuah artikel. Nah, makanya dinamakan review artikel. Sedangkan yang tipe yang ketiga itu adalah short communication, komunikasi pendek. Komunikasi pendek ini merupakan hasil penelitian atau artikel hasil penelitian, tetapi disampaikan secara singkat. Tentu ada alasannya kenapa
seseorang menuliskan short communication ini, dan ada beberapa penerbit jurnal yang mau menerima short communication. Gitu. Bagaimana kita bisa mengetahui ketiga tipe artikel ini ketika menemukan artikel? Misalnya ketika kalian browsing melalui Google Scholar misalnya, kemudian menemukan beberapa artikel, ada di ujung atau di halaman pertama di atas dituliskan review artikel. Oh, ini merupakan kelompok review artikel. Ada yang dituliskan short communication, ada yang dituliskan original artikel, ada yang dituliskan research artikel. Nah, itu punya pengelompokan sendiri dan punya tujuan masing-masing. Bagaimana cara mengetahui ini ketika tidak dituliskan di sana? Oke. Tadi saya tunjukkan kalau research artikel di sini ada yang dimunculkan tulisannya. Jadi kalau membuka tulisan saya ini, contoh lagi dari tulisan saya, ada tulisan research article. Ini artinya masuk kategori original artikel tadi yang diterbitkan oleh PJBS. Diterbitkan oleh PJBS dan jelas ada tulisannya, artikel hasil penelitian. Tetapi kadang-kadang kalau jurnal yang lain tidak menuliskan semacam ini, bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa itu adalah research artikel atau masuk kategori original artikel? Nah, lalu ini juga contoh yang lain dulu di Songklanarin Jurnal. Ini istilahnya penerbit jurnal ini menggunakan original artikel. Jadi ini artikel yang orisinal dan merupakan hasil penelitian. Jelas. Ini contoh jurnal short communication. Jelas ada tulisannya. Tulisan ini mungkin hanya 2-3 lembar, tetapi sistematikanya sama dengan artikel hasil penelitian atau sama dengan original artikel. Berbeda dengan review artikel. Review artikel itu lebih ke melaporkan kembali, kan, merangkum kembali sekian banyak penelitian terdahulu sampai dengan saat ini misalnya, untuk disimpulkan bagaimana perjalanan penelitian itu. Atau kalau mungkin menuju satu luaran tertentu, apa hasil akhirnya produk tertentu, sampai diperoleh produk itu ada penelitiannya. Nah, di review ini yang membedakan adalah tidak ada metode penelitian. Jadi kalau tadi dikatakan mulai dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, lalu simpulan, maka untuk kategori review artikel itu tidak ada metode. Adanya pendahuluan langsung pembahasan karena membahas sekian banyak rangkuman hasil penelitian terdahulu. Nah, kalau saya rangkum di sini, maka untuk mengetahui ketiga tipe artikel ini, yang pertama tadi dicirikan dari keterangan di awal artikel. Sudah tertulis di sana. Tetapi kalau tidak tertulis, Anda perlu membaca sedikit di bagian abstraknya, karena abstrak itu akan kita ketahui siapa yang meneliti di situ. Kalau original artikel, maka isi artikel itu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis-penulis yang tercantum dalam judul. Jadi original artikel pasti ditulis oleh penulisnya sendiri, diteliti oleh penulisnya sendiri. Begitu.
kalau kalian nanti menyusun artikel dari skripsi, maka itu termasuk kategori original artikel karena ditulis oleh kalian sendiri. Selanjutnya review artikel, tadi karena sudah saya sampaikan, maka merupakan review perkembangan hasil-hasil penelitian dalam topik yang sama dan dalam kurun waktu tertentu. Dan dalam hal ini, penulisnya mungkin bisa sebagai kontributor peneliti atau kontributor artikel, jadi nanti muncul dalam daftar pustakanya, atau sama sekali tidak berperan dalam topik penelitian itu. Sehingga nanti di daftar pustakanya juga tidak ada nama dia sebagai peneliti, sebagai penulis artikel. Gitu. Dan review artikel itu nanti akan ditandai dari sistematikanya yang tidak ada metodenya. Meskipun dia ditulis di dalam penerbit jurnal, tetapi dalam sistematikanya tidak ada metode langsung pembahasan dan penutup. Biasanya juga nanti ditandai dengan daftar pustaka yang umumnya itu banyak sekali. Banyak sekali, karena memang merangkum dari hasil penelitian-penelitian orang lain. Itu. Lalu yang terakhir, short communication, ya, artikel jenis ini merupakan original artikel yang disajikan lebih singkat. Tadi sudah disampaikan, kalau tidak ada tulisannya short communication, biasanya nanti kalian melihat isi dari artikel itu pendek saja. Meskipun pendek, sistematikanya tetap sama dengan original artikel. Dalam hal ini penulisnya adalah peneliti topik tersebut. Nah, di beberapa kasus penerbit jurnal yang menerima short communication ini adalah jurnal-jurnal yang memang membutuhkan atau mencantumkan banyak judul artikel, tetapi si penulis dibatasi jumlah halamannya kan. Kalau penulis hanya menyampaikan short communication-nya dalam 3-4 halaman misalnya, maka dalam satu terbitan itu bisa mungkin 50-an judul bisa sekali terbit. Atau dari sisi penulis, short komunikasi itu biasanya merupakan penelitian pendahuluan, sehingga parameternya tidak banyak, disampaikan secara singkat, dan nanti masih ada penelitian lanjutan yang bisa dituliskan dalam artikel original, artikel yang lebih luas. Itu. Mungkin itu gambarannya ya, sedikit tentang artikel-artikel ini. Mungkin selama ini kalau kalian masih jarang browsing artikel-artikel jurnal, maka mungkin kesulitan atau hanya mengandalkan kata-kata kunci ketika masuk ke mesin pencari atau Google misalnya. Tetapi ketika Anda sudah fokus ke satu permasalahan, satu topik yang Anda minati, itu sebetulnya penelusuran artikel secara online itu sudah bisa dengan mudah dan banyak sumber-sumber yang bisa kalian langsung tuju. Untuk penelusuran artikel online bahasa Indonesia misalnya dengan Sinta istilahnya, ada cara mencari jurnal terakreditasi nasional di Ristek Dikti, namanya Sinta ya. Itu merupakan salah satu mesin pencari atau alamat online yang bisa untuk mencari berbagai macam
penelitian yang dimuat dalam jurnal-jurnal yang bereputasi, yang terakreditasi, tetapi levelnya nasional, meskipun dalam bahasa internasional. Yang lebih luas lagi adalah menggunakan Skimago Journal and Country Rank atau SJR, biasanya istilah SJR. Kalau Anda menggunakan Skimago ini internasional, jurnal semua yang termasuk dalam kategori jurnal bereputasi, jurnal-jurnal yang berkualitas baik, itu bisa ditelusuri melalui ini. Kalau jurnal yang Anda cari tidak termasuk kualitas baik, tidak akan ditemukan di sini. Ada Skimago Jurnal SJR. Ada lagi yang lain ini jauh lebih bagus, Elsevier, lalu Scopus, itu biasanya untuk menelusuri jurnal-jurnal yang memang terindeks Scopus, terindeks satu lagi Web of Science, ini juga termasuk jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi. Sedangkan kalau secara umum Anda tidak memisahkan antara saya harus cari jurnal yang bereputasi bagus atau yang tidak, maka menggunakan Google Scholar. Google Scholar atau kalau dalam bahasa Indonesianya, di setting bahasa Indonesia namanya Google Cendekia. Itu dengan memasukkan keyword yang kalian punya, nanti akan muncul banyak sekali judul-judul artikel yang Anda inginkan. Ada EBSCO, ada PubMed, Cochrane, dan lain sebagainya. Ini perlu kalian tahu supaya suatu saat dibutuhkan tidak kebingungan. Nah, saya rasa itu dulu untuk pertemuan kali ini. Jadi terkait dengan prosedur penulisan artikel dan jenis artikel. Sedangkan substansi artikel akan dibahas berikutnya. Oke, saya rasa cukup. Lalu silahkan masuk forum diskusi untuk tanya jawab terkait materi 6 ini kalau ada pertanyaan. Dan juga jangan lupa mengerjakan lembar kerja. Jadi fungsi lembar kerja itu adalah untuk meningkatkan aktivitas kalian supaya ada upaya untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum materi diberikan, begitu. Terima kasih. Ketemu di forum diskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.